Perkenalkan, nama saya Andi, kelas 3B1, NIM 2005-10-1. Saya akan menjelaskan itu tentang topik 1, yaitu definisi agama dan fungsi agama. Yang pertama, dasar Alkitab. Allah sebagai pencipta. Menurut Karbal, pencipta adalah karya Tuhan Allah untuk mempersiapkan adanya ruang dan kemungkinan bagi keselamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan Allah dalam Kristus. Tuhan Allah telah bermaksud untuk menyelamatkan manusia di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Agar supaya maksud itu terlaksana, terlebih dahulu Tuhan Allah harus menjadikan dunia sebagai ruang atau tempat di mana keselamatan di dalam Kristus tadi dapat mungkin terjadi. Jadi pencipta adalah suatu keharusan Tuhan Allah harus menciptakan. Jikalau tidak mungkin Kristus akan dilahirkan dan disalibkan. Yang kedua itu B, arti ajaran tentang penciptaan. Ajaran tentang penciptaan besar sekali artinya bagi kehidupan manusia. Arti itu dapat dirumuskan demikian. Yang pertama, bagi kebaktian kita kepada Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah yang telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, dengan kehendak dan kuasanya. Hal itu menunjukkan pertama-tama bahwa ada garis pemisah antara Tuhan Allah dengan manusia. Tuhan Allah bukan manusia dan sebaliknya manusia bukan Allah. Namun manusia bukan mengalir keluar daripada Allah, melainkan dijadikan atau diciptakan oleh Allah manusia. Yang semula tidak ada dijadikan ada karena kehendak dan kuasa Allah. Semata-mata Tuhan Allah menciptakan dengan firman-Nya. Sekalipun pencipta menekankan kepada perbedaan yang ada di antara Tuhan Allah dan manusia, namun di lain pihak pencipta juga memisahkan tetapi juga membukukan Tuhan Allah dan manusia. Yang kedua, bagi ilmu pengetahuan. Oleh karena dunia diciptakan oleh Tuhan Allah, maka dunia adalah nyata, bukan semu, bukan khayalan. Di dalam dunia ini, manusia bukan bermimpi sebagai makhluk Allah. Dunia bukan hanya nyata, melainkan juga baik dan berguna bagi manusia. Sekalipun kebaikan dan kemuliaan tidak bersifat mutlak, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dan dari segala firman yang ada atau yang keluar dari mulut Allah. Karena dunia adalah baik, maka bukan sumber kejahatan yang harus dijauhkan manusia. Sebagai hasil karya pencipta Tuhan Allah, dunia pernah dengan sangat tertib yang berharmonis. Yang ketiga yaitu bagi kebudayaan. Sebagai ciptaan Tuhan Allah memiliki maksud dan tujuan. Tujuan itu tertentu bukan terletak pada dunia itu sendiri. Bukankah menurut Israel dunia adalah hasil karya Allah yang menjadi sekutunya? Israel melihat tujuan dunia dalam kaitannya dengan makhluk dan Tuhan Allah menjadi sekutu umatnya. Dapat dikatakan bahwa dunia harus menjadi bukti bahwa Allah adalah sekutu manusia. Yang ketiga yaitu C, ketertiban dalam pencipta yang dilakukan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 1 yang ditentukan ialah ketertiban dalam penciptaan yang dilakukan oleh Allah sebagai beberapa hal berikut. Yang pertama, penulis memakai suatu susunan tertentu. Yang kedua, ketertiban itu muncul dengan latar belakang kekacauan. Yang ketiga, kita melihat ketertiban dalam urutan pencipta. Yang keempat, ketertiban itu nyata dari adanya suatu garis lurus. Yang kelima yaitu akhirnya ketertiban dalam pencipta yang dilakukan Allah itu ternyata dari kenyataan bahwa cipta itu dipandang baik oleh Allah. Demikianlah presentasi materi topik 1 dari saya. Terima kasih.